Panitia yang terhormat dan juga untuk para peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Stefan Anes dan Rafael Ginting. Asal sekolah adalah Regina Selly School. Di sini saya ingin menjelaskan mosi yang berjudul "Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru." Dan di sini saya berperan sebagai tim pemerintah atau tim pro yang setuju dengan mosi tersebut. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua di sini dalam kondisi baik dan juga kondisi sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mosi yang sudah saya beritahu di awal, yaitu tentang negara maritim dan juga ekonomi biru. Seperti banyak pendapat orang lain, kita ini Indonesia adalah negara yang maritim. Negara maritim adalah negara yang dikelilingi oleh lautan. Kita adalah negara Indonesia yang dikelilingi oleh lautan. Nah, jadi pasti orang juga akan berpendapat kita ini adalah negara maritim. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 sebelumnya yang sudah dialami di negara kita ini, kenapa kita tidak memberikan sebuah pembangunan mengembalikan ekonomi kita melalui negara maritim ini? Banyak sekali orang-orang yang bertanya seperti itu. Tetapi kami sebagai Dewan Pemerintah mengatakan bahwa walaupun kita negara maritim ini, tetapi kita tetap melaksanakan adanya pembangunan ekonomi biru ini. Pembangunan ekonomi biru ini tetap kami tidak akan laksanakan karena pembangunan ekonomi biru ini sangat memiliki banyak dampak negatif. Benar, ekonomi pembangunan biru ini dapat membalikkan ekonomi yang ada di negara kita bangsa Indonesia. Tetapi kita juga harus melihat apakah dampaknya, apakah ini mengganggukan arena prasarana, mengganggu juga hak asasi manusia di sekitar lautan. Nah, yang pertama di sini aku menjelaskan apa sih itu pengertian dari ekonomi biru. Ekonomi biru adalah suatu konsep yang mewujudkan keseimbangan yang ada di dalam negara ini, mengembalikan ekonomi kita melalui sumber daya lautan. Tetapi coba kita melihat orang-orang yang bekerja di lautan. Contohnya seseorang yang bekerja di lautan, yang pertama adalah nelayan. Nelayan adalah penghasil ikan, seseorang yang bekerja dengan memberikan penghasilan ikan yang besar kepada kita, negara bangsa Indonesia, supaya kita semua bisa menjadi orang yang berprestasi, orang yang lebih pintar dengan memakan ikan. Ikan adalah salah satu makhluk yang sangat cepat di dalam air, dan jika kita mengonsumsi ikan tersebut, kita juga bisa seperti dia, ya, memiliki potensi berpikir yang sangat cepat. Tetapi apabila dilakukannya ekonomi biru tersebut, dapat membunuh semua ikan yang ada di lautan dan membuat juga para nelayan tersebut susah untuk mendapatkan ikan, yang membuat mereka pun akan berhenti bekerja. Dan ini adalah salah satu hal yang melanggar terjadinya hak asasi manusia, membuat nelayan ini tidak bekerja dan juga memiliki kerugian juga bagi kita bangsa Indonesia yang tidak bisa mengonsumsi ikan lagi. Ikan akan sangat susah didapatkan, ikan pun akan memiliki harga yang akan sangat tinggi saking susahnya didapatkan di dalam negara ini. Nah, contohnya di sini saya mengambil yaitu adalah nelayan tradisional yang ada di Serdang Bedagai, Sulut, yang mengeluhkan bahwa ikan sudah mulai jarang hingga hasil tangkapan itu minim, dan membuat dia pun akhirnya kehilangan sebuah pekerjaan. Dan selanjutnya aku menjelaskan bagaimanakah dampak dari ekonomi biru ini di dalam tempat kita, di dalam tempat wisata. Contohnya arena prasarana dan juga sarana. Di dalam arena prasarana tersebut dan juga sarana tersebut, tempat kita berlibur, saya memberikan sebuah contoh seperti tempat yaitu Bali. Bali adalah salah satu tempat yang dikelilingi oleh lautan yang ada di Indonesia, dan di situ memiliki sangat banyak pantai. Banyak sekali orang-orang luar yang datang ke Bali untuk melihat bagaimana keindahan alam yang ada di Bali tersebut. Bagaimana jika kita menaruh ekonomi biru yang ada di kota Bali tersebut, pasti pantai-pantai yang ada di Bali tersebut pun akan tercemar, yang membuat banyak orang-orang dari luar negeri yang menilai bahwa negara kita ini negara yang tidak bisa menjaga lautnya dengan baik, dan membuat lautan yang ada di negara Indonesia ini, salah satu contohnya Bali, dapat merusak nama baik yang ada di dalam negara Indonesia ini, membuat orang-orang luar negeri pun akhirnya malas datang kita karena laut kita yang sudah kekurangan ikan. Banyak juga terjadinya hal-hal seperti sampah dalam lautan kita akibat ekonomi pembangunan yang terjadi dalam negeri kita ini. Nah, dan selanjutnya juga benar, apabila kita melakukan ekonomi
biru tersebut di tempat arena prasarana dan juga sarana, itu juga dapat meningkatkan investasi yang ada di dalam negara. Tetapi investasi yang ada di dalam negara itu hanya akan bertahan sementara karena kita akan menjadi kekurangan hasil yang kita dapat dari laut. Investasi yang kita lakukan di darat memang akan berjalan dengan baik, tetapi lama-kelamaan investasi tersebut bisa saja habis. Dan kita juga pasti akan merasakan dampak buruknya akan habisnya investasi tersebut, dan juga dampak buruk dari rusaknya lautan, rusaknya mata air kita, tempat kita untuk melihat pemandangan indah yang diciptakan oleh Tuhan, tempat kita untuk melihat hal-hal yang indah yang diciptakan, tetapi kita menyia-nyiakan itu dan membuat hal-hal yang ada dalam lautan itu menjadi rusak, ikan mati, kita menghilangkan seorang pekerjaan dari nelayan. Apakah kita tidak kasihan dengan hal-hal itu? Pasti kita akan merasa kasihan. Itulah alasan kami sebagai pemerintah, walaupun kita adalah negara yang maritim, kita negara yang memiliki lautan yang sangat luas, tetapi kami tidak melakukan pembangunan ekonomi biru. Sekian dari kami tim pemerintah, saya Stefan Anies dan Rafael Ginting. Terima kasih.